Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film lawas yang berjudul Storm Riders yang rilis pada tahun 1998. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang mempunyai ambisi besar untuk menguasai dunia dengan cara menyerang dan membunuh seluruh klan musuhnya. Namun suatu hari nanti dia akan terbunuh oleh ambisi dia sendiri. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan film ini berawal dari sebuah klan besar bernama Klan Penakluk. Seorang peramal bernama Mudmuda memberikan ramalannya kepada ketua klan tersebut yang mempunyai julukan Raja Penakluk. Ramalan itu berbunyi, ketika awan dan angin bergabung, ikan dengan sisik emas akan berubah menjadi naga. Dan Mudmuda pun menjelaskan arti ramalannya. Jika Raja Penakluk ingin menjadi yang terkuat, dia harus menemukan dua anak laki-laki yang bernama Awan dan Angin. Karena dalam setengah kehidupan pertama, Awan dan Angin akan membantunya berjaya. Lalu Raja Penakluk pun bertanya, bagaimana dengan sisa kehidupan berikutnya? Mudmuda pun tidak menjawabnya. Dia meninggalkan sisa ramalannya yang hanya akan dibuka setelah Awan dan Angin ditemukan. Kemudian, Raja Penakluk memerintahkan seluruh klan untuk mengambil semua anak yang bernama Awan dan Angin. Raja Penakluk adalah penguasa kejam yang berambisi menjadi yang terkuat. Dan suatu hari, dia bertarung dengan pendekar bernama Pangeran Bisikan hanya untuk memiliki pedangnya. Setelah Pangeran Bisikan terbunuh, Raja Penakluk tidak berhasil menemukan pedang itu. Tapi ternyata Pangeran Bisikan mempunyai seorang anak yang bernama Angin. Lalu Raja Penakluk mengincar pedang lain, yaitu pedang utama. Pedang yang dimiliki oleh sebuah klan yang terkenal ahli dalam pembuatan pedang. Dia membantai klan itu, tapi pedang itu tidak pernah ditemukan. Dan ternyata anak dari ketua klan itu pun bernama Awan. Raja Penakluk memiliki seorang anak bernama Welas dan anak angkat bernama Salju. Kemudian Raja Penakluk pun mengumumkan dia mengangkat Salju, Angin, dan Awan menjadi murid utama untuk dijadikan calon pewaris. Dan 10 tahun kemudian, dengan dibantu kekuatan Angin dan Awan, Klan Penakluk menjadikan nomor 1. Dan dengan seni bela dirinya, Raja Penakluklah menjadi yang terkuat. Dia mengalahkan musuh-musuhnya kecuali satu, yaitu Dewa Pedang. Suatu hari, Raja Penakluk pun menugaskan Awan untuk membawakan sebuah pedang sekaligus membunuh pemiliknya. Awan membantai klan itu. Dan ketika anak pemilik pedang melihat seluruh klannya dibunuh, dia meminta bantuan pada Dewa Pedang yang ternyata pamannya sendiri. Sementara itu, Angin dan Salju pun ditugaskan untuk mencari Mudmuda yang dulu menghilang. Dan dengan mudahnya mereka pun menemukannya. Dia menyamar menjadi orang biasa. Dan ternyata Mudmuda terlalu banyak membocorkan rahasia langit, sehingga dia dikutuk dengan penyakit di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, dalam perjalanan Angin dan Salju diserang oleh orang misterius. Ilmu orang itu pun sangat tinggi. Dengan mudah dia berhasil membawa Mudmuda. Dan ternyata orang misterius itu pun adalah Raja Penakluk. Dia ingin membuka ramalan tanpa diketahui semua orang. Lalu Mudmuda pun membuka sisa ramalan itu. Isi ramalan itu pun berbunyi bahwa naga sangat kuat, akan tetapi akan terdampar jika awan dan angin menjadi badai.
Mud Muda pun menjelaskan arti dari ramalan itu. 10 tahun kejayaan Raja Penakluk sudah habis. Awan dan angin bisa membuatnya berjaya, tapi bisa juga membuatnya hancur. Mendengar ramalan ini, Raja Penakluk pun memilih untuk tidak mempercayainya. Dia berkata bahwa dialah yang menentukan takdirnya sendiri. Akan tetapi, sepertinya Raja Penakluk pun memang takut dengan ramalan itu. Dia membuat rencana agar awan dan angin saling membenci. Dia tahu awan tertarik dengan Welas, tapi dia menikahkan Welas dengan angin. Itu membuat awan sangat marah dan dia memberontak di hari pernikahan. 你神風堂主嘅幫主嘅愛徒。我走。Raja Penakluk pun menghasut angin untuk bertarung dengan awan. Lalu diam-diam dia ingin membunuh awan, tapi Welas mencegahnya dan dia mengorbankan nyawanya. Kemudian awan pergi membawa jasad Welas. Dia mendatangi sebuah keluarga bernama keluarga Liu. Karena keluarga ini mempunyai mutiara es yang bisa membuat jasad orang mati menjadi abadi. Awan lalu membawa Welas ke sebuah tempat terpencil dan tiba-tiba Raja Penakluk pun datang. Di sini, awan dengan mudah dikalahkan karena jurus telapak awan hanya kuat jika menggunakan media air. Awan yang terdesak memotong tangannya yang sudah remuk dan menggunakan darahnya sebagai media air. Dia membuat serangan terakhir dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, awan yang terluka parah pun ditemukan oleh Tabib Biu dan anaknya bernama Mius. Tabib Biu sangat terkenal, dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi ada satu kelemahannya, sejak dia berlatih tangan api neraka, tangannya sering hilang kendali, seolah tangannya itu bukan miliknya lagi. Dan anehnya setelah dia bertemu awan, dia mempunyai perasaan bahwa tangannya itu telah menemukan tuannya. Dia lalu memberikan tangannya itu kepada awan. Sementara itu, angin yang masih berduka kehilangan Welas ditugaskan oleh Raja Penakluk pergi ke tempat di mana ayah angin terbunuh untuk mengambil buah yang bernama buah Budidara, buah yang dapat meningkatkan kekuatannya itu. Dan pada akhirnya, angin berhasil menemukan buah itu dan dia juga melihat sebuah pedang. Pedang badai salju milik ayah angin yang dulu diinginkan Raja Penakluk. Dan ternyata tujuan Raja Penakluk mengutus angin ke sini bukan untuk mencari buah Budidara, tapi untuk membunuh angin dan dia meracuninya. Untungnya saat mereka akan membunuh angin, monster api datang membakar mereka. Lalu angin mengambil kesempatan ini untuk memulihkan diri dengan memakan buah Budidara. Makhluk itu pun langsung menyerangnya. Dan sementara itu, Salju baru menemukan kebenaran bahwa hari itu Raja Penakluklah yang menculik Mud Muda. Dan hari ini adalah hari pertarungan antara Dewa Pedang dan Raja Penakluk. Ternyata Dewa Pedang sudah di masa akhir hidupnya. Dia sekarat dan dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghadapi Raja Penakluk. Di tempat lain, Mud Muda memberitahu semuanya pada angin tentang ramalan itu, tentang pembunuh ayahnya dan juga bagaimana cara mengalahkan Raja Penakluk.
Sementara itu, Awan dan Mius pun baru tiba di tempat ini. Mereka heran melihat Dewa Pedang yang berdiri mematung. Sepertinya Awan tahu bahwa Dewa Pedang sudah mati. Dan yang melawan Raja Penakluk saat ini adalah bayangan kekuatan terakhirnya. Walaupun begitu, ilmu Dewa Pedang sangat tinggi. Dengan santai dia membunuh semua anggota klan Penakluk. Dan hanya dengan auranya saja, Raja Penakluk pun sudah tidak berkutik. Dia sangat ketakutan saat Dewa Pedang akan membunuhnya. Tiba-tiba, Mius yang polos pun menyentuh Dewa Pedang dan menyebabkan jasadnya hancur. Setelah itu, Awan bertemu dengan Angin dan Angin mengatakan apa yang dikatakan oleh Mood Muda, bahwa mereka harus bersatu. Lalu Angin memberinya buah Bodhidara. Sementara itu, Raja Penakluk yang tak tahu malu memerintahkan Salju untuk mengumumkan pada dunia bahwa dialah yang terkuat. Namun Salju menolaknya karena Salju sudah tahu tentang kejahatan Raja Penakluk yang membunuh orang tua Awan dan Angin dan mencoba membunuh Angin. Kemudian Raja Penakluk pun langsung membunuh Salju dan pertarungan terakhir pun dimulai. Saat Awan dan Angin hampir dikalahkan, keajaiban pun terjadi. Pedang buatan ayah Awan yang selama ini diinginkan Raja Penakluk ternyata disembunyikan di dalam tanah. Seperti perkataan ayah Awan sebelum dia dibunuh, hanya darahnya atau darah anaknya lah yang bisa mengaktifkan pedang ini. Pedang ini menyedot energi semua pedang yang ada dan membaginya dengan pedang angin. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur film Storm Riders, film yang rilis pada tahun 1998. Dan film ini juga memiliki sequels dengan judul Storm Warriors yang rilis pada tahun 2009. Tentunya dengan aktor yang sama. Film yang cukup menarik dari sisi alur cerita dan tidak kalah efeknya dengan film yang terbaru saat ini. Yang pastinya film ini sangat seru di era zamannya. Dan pelajaran dari film ini adalah jangan pernah mempunyai ambisi yang sangat berlebihan, karena di suatu hari nanti ambisi itu akan membunuh kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ninggalin film si Otong undur diri dan salam Sundaners.